Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, hari ini kita akan memasuki minggu di mana pada minggu ini kita memperingati orang yang sudah meninggal. Dan suatu saat pun kita akan meninggal. Kita ditinggalkan dan suatu saat kita akan meninggalkan. Dengan topik kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kita membaca secara bersama-sama saja. Saya membaca firman Tuhan ini dari Alkitab terjemahan baru ya, edisi yang kedua. Kita baca dua ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dari yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu malaikat, ini dia, dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu. Dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara-saudara, ketika seseorang sudah mati, maka sejarahnya sebagai manusia sudah selesai. Tetapi ketika manusia itu mati, sejarahnya sebagai manusia selesai. Tetapi kemudian jiwanya ini akan masuk ke kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Allah kita itu adalah Alfa dan Omega. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Lalu manusia tidak hanya manusia jasmani tetapi manusia roh. Ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Maka istilah kalau dalam bahasa Malungun domma marujunggolu itu perlu tanda kutip dikoreksi. Karena apa? Karena manusia itu bersifat kekal. Marujunggolu itu dalam konteks sebagai manusia. Harus dipahami. Tetapi jiwanya itu akan masuk ke satu tempat di mana dia hidup dalam kematian kekal atau masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kematian yang kedua atau kehidupan yang kedua. Maka istilahnya dalam bahasa Inggris rest in peace. Beristirahat dalam damai. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga lihat dalam sejarah perjalanan manusia ini bermunculan penguasa-penguasa, raja-raja, walaupun dia raja tetap juga mati. Saya bertanya kepada kita, 100 tahun kemudian kira-kira masih ada kita di dunia ini? Semua sudah jadi pupuk. Pupuk untuk tanaman. Ya kan? Nah saudara-saudara, itu sebabnya tidak ada yang kekal di dalam ketidakabadian manusia itu. Nah, mari kita melihat saudara-saudara sebelum kita berbicara tentang ayat ini, kita lihat dulu sejarah ataupun latar belakang kitab Daniel ini. Kitab Daniel ini ditulis dengan beberapa tujuan. Yang pertama, menenteramkan hati umat Allah yang sedang dalam pembuangan Babel. Yang kedua, mewariskan penglihatan yang dialami oleh Daniel.
Yang ketiga, memberikan semangat kepada umat Allah di tengah krisis dan di antara orang-orang yang menyembah berhala. Yang keempat, menginformasikan kepada umat Allah bahwa hukuman pembuangan mereka tidak akan menjadi nasib tetap. Yang berikutnya, mewariskan kepada umat Allah penglihatan nubuat tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. Yang berikutnya, menginformasikan kepada umat Allah bahwa kerajaan Mesias akan datang dan bertahan sampai selama-lamanya. Baik itu umat dalam perjanjian lama, kita orang percaya dalam saat ini, kita umat perjanjian baru. Saudara-saudara, kalau berbicara kekuasaan dan kerajaan, kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu sudah berganti kekuasaan dari Presiden Jokowi. Sekarang ganti ke Presiden Prabowo. Saudara-saudara, begitulah kekuasaan itu. Itu sebabnya pertanyaannya, di manakah kekuasaan yang tidak akan lenyap? Bahkan ketika Anda berkarir, Anda akan masuk ke puncak kejayaan, lalu kemudian suatu saat pensiun. Ini ada bang saya, Bang Darman, saya tidak tahu bang, berapa tahun lagi pensiun bang? 7. Kalau boleh 10 tahun lagi ya bang ya, supaya bisa dipakai di Polmed. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan berakhir. Bahkan adik-adik saya ini, saya lihat generasi Gen, ini masih wajah kalian masih wajah-wajah, ya wajah-wajah yang fresh lah. Tapi 40 tahun lagi, saya dulu 20 tahun yang lalu masih muda. Sekarang sudah 42 tahun, sudah mulai nampak kerutan-kerutan. Saya berpikir, wah saya sudah melewati setengah perjalanan hidup saya. Itulah iman saya ya, mudah-mudahan Tuhan kasih 80, jangan pikun. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat yang pertama itu, kekuasaan Allah itu kekuasaan yang bagaimana? Ayat 9. Yang pertama itu Tuhan, tahta Tuhan adalah tahta yang tertinggi. Banyak tahta-tahta yang sudah diduduki oleh kerajaan-kerajaan. Pertanyaan saya, di mana tahta itu? Tahta yang dulunya mungkin disalut dengan emas. Misalnya Raja Salomo, pertanyaan saya, di mana tahta itu sekarang? Bukankah itu hanya sebuah kayu, lalu kemudian disalut dari emas? Di mana tahta itu yang diperebutkan dari dulu sampai yang diperebutkan oleh banyak orang? Semuanya hilang, lenyap. Saudara-saudara, ketika Daniel melihat penglihatan di ayat yang ke-10 itu, saudara-saudara, dia melihat ada suatu tahta yang di atas tahta itu duduk seorang yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya. Kalau pemahaman kita orang yang lanjut usianya, kira-kira bagaimana? Apalagi misalnya kalau sudah umur 90 tahun. Dia jalan pun, ya kan gitu ya. Lalu kemudian rabun gitu. Sekarang saya juga udah mulai rabun. Sudah mulai rabun. Terus kalau pendengarannya mulai budek. Gitu ya. Lalu kemudian tiap hari kenalan. Itu opung istri saya. Kalau kami pulang kampung, tiap hari kenalan. Orang sepung, ayo si Margaro, si Bayung. 2 jam lagi saya masuk ke rumah itu ngambil sapu. Ayo si Marwo, dikiranya saya maling. Suami ini si Jenny doa. Tiap ketemu kenalan. Lalu saudara-saudara, apalagi anak muda sering bilang begini. Dasar opung-opung ini, jangan sombong. Dia pernah muda, kau belum tentu jadi opung-opung. Ya, sering sekali kita sepele melihat opung. Udahlah opung, ya banyak penyakit, banyak keluhan dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, di sini yang lanjut usianya ini, kalau sudah lanjut usianya berbicara tentang kesenioritasan ya, senior misalnya. Dialah senior, paling senior. Tetapi meskipun dia lanjut usianya, dia bukan seperti apa yang kita pikirkan. Berbicara tentang lanjut usia, itu berbicara tentang hikmat pengalaman hidup. Dan juga refleksi hidupnya di dalam perjalanan hidupnya. Itu sebabnya kitab Pengkhotbah, Salomo itu saudara-saudara, dia menuliskan segala sesuatunya. Dia bilang apa? Dalam kitab Pengkhotbah. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Karena apa? Dia telah melihat perjalanan hidupnya. Akhirnya semuanya sia-sia. Kekayaan, kemuliaan, kekuasaan, semuanya sia-sia. Saya rasa pun ya, semua orang yang detik-detik kematiannya semakin dekat. Siapapun dia, saya rasa dia akan berpikir, mati juga rupanya aku ya. Semuanya sia-sia gitu ya. Cuma yang tak dipublis saja ya.
Ya seperti Salomo, jujur dia. Ketika dia menuliskan kitab Amsal, optimisme hidup. Ketika dia membaca kitab, menuliskan kitab Kidung Agung, lebih mudah lagi. Oh, dia berbicara tentang cinta. Pertengahan usianya, kitab Amsal, optimisme hidup. Tetapi ketika dia sudah tua, pesimisme hidup. Dia sudah melihat semuanya sia-sia. Saudara-saudara, yang lanjut usianya ini, dialah raja segala raja yang benar-benar berhikmat bijaksana. Bukankah banyak raja-raja tak berhikmat, tak bijaksana? Ketika dia membuat sebuah keputusan, keputusannya itu menyengsarakan rakyat. Kita lihat saja. Kaisar Nero. Bagaimana Kaisar Nero membunuh orang Kristen. Dia memang di atas tahta. Tetapi dia tidak mempunyai hikmat. Dia bunuh orang Kristen. Apalagi ya raja yang gila. Ada raja yang gila kawin dengan saudaranya. Saudara-saudara, ketika seseorang menjadi raja atau tahta yang dia miliki, satu, diwariskan. Kalau seperti ini bahaya. Gila pun dia tetap raja kita. Apapun keputusannya, dia tetap raja kita. Yang kedua, orang bisa menjadi raja penguasa melalui kudeta. Yang ketiga, dia bisa menjadi raja karena proses demokrasi. Misalnya kita pilih dia. Tapi saudara-saudara, Tuhan menjadi raja. Dia tidak mengambil dari orang lain. Dia punya semuanya itu. Dan dia tidak, tanda kutip, dia tidak membutuhkan manusia untuk mengakui kerajaannya. Ialah raja segala raja. Dialah raja yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Itu sebabnya saudara-saudara berbahagialah yang mempunyai raja segala raja itu. Yaitu siapa? Yang lanjut usianya ini. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan kita memiliki raja sebagai manusia? Menurut saudara, kenapa Tuhan izinkan? Ini terjadi waktu proses di Taman Eden. Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Dia memberikan perintah kepada manusia, tetapi manusia ingin menjadi raja atas dirinya. Lalu Tuhan menghukum manusia itu. Saudara-saudara, diusir dari Taman Eden, masuk ke Taman Edan. Tahukah sekarang banyak manusia jadi raja atas dirinya, bukan? Lahir sebagai perempuan, tengah jalan menjadi transformer. Saya harap jangan ada transformer kalian ini. Iya kan? Sempat bertobat di tengah jalan, nyesal, sudah potong. Iya kan? Ada kesaksian begitu. Nyesal dia, terlanjur udah potong. Ya. Menjadi raja atas dirinya. Nah, itu sebabnya kita melihat di sini, tahta Tuhanlah tahta yang tertinggi, banyak tahta-tahta. Mulai dari tahta mana? Tahta RT, RW, di atas RW apa? Lurah, camat. Apalagi? Bentar lagi pilkada kita ya kan. Tahta yang tingkat berapa ini? Apalagi? Di atas bupati, gubernur, menteri. Di atas menteri, presiden. Di atas presiden apa lagi? Wow, presiden super power. Donald Trump. Di atas itu siapa lagi? Ada lagi? Di atasnya ini saudara-saudara, itulah tahta Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya berbahagialah kalau kau menjadi anak raja segala raja ya. Coba berbahagia enggak kalau dibuat di kartu keluarga Pak Jokowi namamu, Dik? Bahagia kau ya. Ya. Karena bapakmu orang nomor 1 dulu, sekarang Pak Prabowo mau. Nah, lalu kemudian yang kedua dikatakan pakaiannya putih seperti salju. Ini berbicara apa? Kemegahan dan kemurniannya dalam melakukan keadilan. Kalau raja, apapun katanya, kalau berbicara tentang dia adil, kalau dilihat anaknya bisa dia nggak adil. Apapun ceritanya itu. Istilah orang Batak, makuling domudar katanya kan. Tapi kalau Tuhan nggak ada itu. Adil. Rambutnya bersih dan putih seperti bulu domba. Ini berbicara keagungan. Makanya nggak usah dicek rambutnya kalau putih ya. Itu berbicara keagungan juga itu. Udah putih-putih aja lah. Ya kan? Apalagi belang-belang nggak usah dicek. Yang warna aneh-aneh. Nah, ini intermezzo saja. Ini berbicara keagungan. Tetapi saudara-saudara perhatikan, tahtanya menakutkan. Berapi. Pernah lihat tahta berapi? Saya yakin dan percaya kalau ada tahta yang berapi, pasti orang yang duduk di tahta itu lari. Karena tahtanya terbakar.
Tapi tahta Tuhan itu, di hadapannya itu api yang sangat mengerikan sekali. Apa maksudnya? Siapa yang datang sama dia, saudara-saudara, kalau orang jahat hanguslah dia. Itu sebabnya Alkitab katakan Allah kita itulah api yang menghanguskan. Itu sebabnya gak ada yang bisa nyampe kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak kuduskan, mati kita semua. Mau ketemu Tuhan? Ada yang mau ketemu Tuhan? Mau? Cobalah dulu, ambil api, bakarlah tanganmu. Makanya harus mati dulu baru bisa ketemu langsung. Karena tubuh kita ini berdosa. Ada yang mau ketemu Tuhan malam ini? Lalu dikatakan pengiringnya banyak. Malaikat itu beribu-ribu malaikat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu berapa kekuatan militer Indonesia ini. Saya pernah lihat itu daftar peringkat tentara ataupun militer yang paling kuat. Saya lihat itu Amerika. Di mana-mana ada tentaranya. Sekian ribu, saudara-saudara. Kita nggak tahu peringkat keberapa itu ya. Saya lihat itu. Tahukah saudara-saudara, satu tentara berapa orang sih yang bisa dibunuhnya? Tentara ataupun malaikat Tuhan yang melayani Tuhan itu, saudara-saudara berlaksa-laksa. Saya melihat ada satu peristiwa, satu malaikat itu bisa membunuh 185 ribu manusia. Itu waktu peristiwa di mana? Waktu Sanherib itu sombong dia. Dia bilang sama orang Israel, mana Tuhanmu, mana? Nggak usah kau berharap sama Tuhanmu itu. Nabi bilang apa? Diam, jangan ada yang menjawab. Mana, jangan kau berharap sama Tuhanmu itu. Tuhanmu itu apa bedanya kayak Tuhan-Tuhan yang lain? Sudah kami kalahkan. Waktu itu kekuasaan Asyur luar biasa. Tuhan marah. Didengarnya itu, dikasih tahu sama Yesaya. Kurang ajar itu ya, kurang ajar. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Orang Israel tidak berperang melawan pasukan Asyur. Satu malam mati 185 ribu. Maka tolong jangan Anda menantang Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Allahnya orang Israel. Jangan menantang dia. Apalagi peristiwa yang lain. Waktu itu Daud, dia bilang sama Yoab, Yoab, hitung dulu, sensus dulu orang Israel. Padahal dalam hatinya dia ingin tahu berapa kekuatannya. Setelah dihitung, Yoab udah peringatkan, gak bagus itu bos. Kalau nanti kurang kan Tuhan tambahkan. Enggak, sensus dulu, sensus. Lalu datang Yoab, dia kasih laporan, sekian tentaramu. Tahu apa yang terjadi? Jantungnya berdebar-debar. Alkitab mencatat, waktu itu satu malaikat membunuh 70 ribu penduduk Yerusalem. Mulai dari Dan sampai Berseba. Satu malaikat bisa membunuh 70 ribu. Hanya begini aja tangannya itu, mati 70 ribu. Coba gini aja. Gini aja loh. Lalu Tuhan katakan, turunkan pedangmu. Lalu turunkan, itulah itu mati. Itu sebabnya Yesus waktu ditangkap di Taman Getsemane, itu Petrus ambil pedang yang kecil, trap. Lalu dia putuskan itu, salah satunya itu yang menangkap Yesus, trap. Yesus bilang apa? Petrus, sarungkan pedangmu. Kau kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat hari ini? Kalau kupanggil saja. Tahu saudara? Tahu saudara berapa 12 pasukan malaikat? Waktu itu di zaman itu satu pasukan malaikat itu 6.000 prajurit. Kalau 12 pasukan malaikat kalikanlah 12 kali 6.000 berapa? 72.000. Kalau saya katakan tadi seperti tadi peristiwa yang begini aja 70.000. Kalikanlah 72.000 kali 70.000 berapa? Boleh dapat mulai? Setelah saya hitung-hitung, saudara-saudara, 5 miliar. Tahu peristiwa di Taman Getsemane itu, Yesus mau bilang begini, Petrus kalau aku mau bukan hanya ini yang aja yang mati. Satu dunia ini bisa kumatikan. Maka hati-hati ya, jangan sampai Tuhan menunjuk samamu waktu kau megang handphone. Makanya baik kali Tuhan itu, enggak Tuhan. Kalau aku kian itu, handphonemu mati, handphonemu. Nah, yang kedua, pengadilannya, hukumnya adalah pengadilan yang tertinggi. Perhatikan, di dalam kerajaannya itu ada pengadilan, majelis pengadilan dengan bukti yang tidak terbantahkan. Dibuka kitab-kitab. Di ayat yang ke-10b itu dikatakan apa? Semua manusia
Dibukalah kitab-kitab. Dek, maaf dek, saya kira retreat. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara kenapa sidik jari manusia tidak ada satupun yang sama? Walaupun namanya sama. Juli ginting. Tapi orang yang berbeda. Tidak ada satupun di dunia ini yang sidik jarinya sama. Sama seperti nomor induk KTP kita. Saya waktu ketik Gerhard Sipayung, ada juga Gerhard Sipayung di Facebook. Saya lihat apakah saya di-hacker, saya pikir. Maksud saya begini, Tuhan kasih kita itu nomor induk pengadilan nanti, NIP. Jadi saudara-saudara, sudah tercatat apa yang kau kerjakan mulai dari lahir sampai mati. Ketika nanti kau buka itu, dibukalah semua di situ, daftar tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ada CCTV. Itu sebabnya nanti saudara-saudara, buktinya nggak ada satupun manusia ini yang bisa terlewatkan kesalahannya. Di dunia ini tidak bisa diadili, tapi di sorga. Nah saudara-saudara, kalau kita misalnya melihat Wahyu, nanti buka Wahyu pasal 20 itu. Dikatakan di situ, dibukalah semua kitab-kitab yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan jahat. Lalu manusia diadili menurut apa yang tertulis di dalam dirinya. Saya tanya dulu kita semua di sini. Kalau ditanya kita, adakah di antara kita satupun ini yang tidak pernah mencuri, tunjuk tangan. Termasuk mencuri hati. Jangan ada dulu mencuri. Ada di antara kita itu jangan berdusta? Ada di antara kita yang jangan berdusta? Ada? Coba tunjuk tangan. Ku kasih rekeningku semua kalau ada di antara kita yang tidak ada berdusta. Udah, itu aja dulu. Jangan berdusta kata firman Tuhan. Termasuklah mama kita yang ngajari. Bilang ya mama enggak di rumah. Nanti dia diadili Tuhan. Kenapa kau berdusta waktu anak-anak? Diajari mama. Saudara-saudara, jangan ada dulu banyak-banyak. Satu kitab aja misalnya, dibuka kitab kita. Itu aja dosamu, sudah cukup melemparkan engkau ke neraka. Nggak perlu banyak. Karena yang bisa masuk ke surga itu harus sempurna 100%. Ini ada mahasiswa saya. Ada dapat nilai 90 kalian? Ada? Ada ya? Apakah sempurna? Sempurna nilai berapa? 100. Standar surga itu tinggi kali 100. Nggak boleh 99,9. Dikit lagi Tuhan, dikit lagi. Tolong. Dikit lagi. Dibuka semua kitab-kitab lain. Maka dalam kitab Wahyu pasal 20 itu diberikan jalan keluar. Kitab kehidupan. Satu lagi kitab kehidupan. Siapa yang kitab kehidupan ini? Orang yang mengandalkan Yesus. Maka dalam kitab Roma pasal 5 dikatakan apa? Hukum Taurat itu berfungsi apa? Untuk menyumbat mulut. Ini setiap minggu dibaca itu 10 hukum Taurat. Tahu kalian fungsinya itu untuk apa? Disumbat mulut kalian satu-satu. Diam. Jangan ada satu pun ngomong. Ada di antara kalian ini yang bisa? Hah? Itu fungsi hukum Taurat. Hukum Taurat yang dibacakan tiap minggu bukan menjadi jalan bagi kalian supaya masuk surga. Kayak mana caranya masuk surga? Jangan berbuat baik, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berbohong. No, itu sebenarnya alat seperti apa? Kalau kau penyakitan, endoskopi, ya kan, dimasukkanlah. Nih ada penyakitmu nih. Jadi hukum Taurat itu gunanya itu seperti apa? Endoskopi. Dimasukkanlah samamu. Trup, saya mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang tidak ada melanggar 10 hukum Taurat itu? Satu pun, berdiri. Tersumbat gak? Makanya waktu dibacakan hukum Taurat, tutup mulut semua. Maka waktu terakhir itu dikatakan apa? Kita bacalah kasih karunia Tuhan. Terbukalah mulut kita. Saudara-saudara, itu sebabnya tak ada satupun nanti yang masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kebenaran. Tetapi apa? Pembenaran oleh Kristus. Itu sebabnya siapa yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Makanya jangan ada rencana murtad. Rencana aja pun jangan. Gara-gara cinta, udahlah. Lebih baguslah kau menangis 1 tahun daripada kau korbankan Tuhan Yesus itu. Dibuka kitab-kitab. Akan diadili. Dia akan diadili menurut apa yang menjadi ukurannya. Makanya nanti saudara-saudara, berbahagialah kalian yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Cuman udah masuknya kalian? Ada juga mahasiswa saya yang gak di Polmed. Percaya sama Yesus tapi kesurupan lap-lap. Cuman lagi ceritanya itu. Terus ku bilang, saya bilang sama dia, untuk yang lain enggak berani aku menghakimi udah ada Yesus apa enggak. Tapi kau belum ada Yesus pasti, yakin aku 100%. Kenapa? Kau kesurupan. Saya bilang sama dia.
Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini hal yang harus Anda guluti setiap hari. Jangan kau pikirkan hanya masa depanmu aja. Masa depan tanda kutip, masa depan kau kerja di mana, kawin sama siapa. Kau nanti kawin sama misalnya siapa artis sekarang ini. Kalau masuk neraka, saudara-saudara, pengadilannya adalah pengadilan yang tertinggi. Waktu saya berapa menit lagi? Kadang saya kalau khotbah lupa jam. Biasanya ada di depan itu 10 menit 15 ya itu. Ini kok nggak ada ini? Mana ini? Oke, karena agak panjang ini. Yang berikutnya yang ketiga, yang lanjut usia itu telah memberikan kuasa kepada anak manusia ayat 13 sampai 14. Perhatikan di situ, ada seorang yang anak manusia datang kepada yang lanjut usia ini. Orang Israel yang belum bertobat sekarang ini, mereka berpikir itu Daud. Makanya sampai sekarang mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudara, siapa Daud? Bukankah dia hasil pertemuan sel telur dan sel sperma? Selama dia hasil pertemuan sel telur dan sel sperma, tidak bisa menjadi perantara kepada Allah Bapa. Hanya satu yang tidak berasal dari pertemuan sel telur dan sel sperma. Siapa dia? Nanti bulan 12 kalian peringatilah itu. Itu sebabnya Yesus itu dikatakan keturunan perempuan. Enggak dikatakan keturunan laki-laki. Kalau kita semua ini keturunan laki-laki. Berasal dari tubuh si Adam kita semua ini. Waktu Adam diciptakan kau pun ada di dalam itu. Berkeluaranlah kita tahun sekian kan. Kalau Yesus dia enggak ada di dalam tubuh Adam. Makanya dia enggak berdosa. Semua nabi-nabi yang asli sama yang palsu berasal dari tubuh Adam. Siapa yang anak manusia ini? Kita lihat di sorga itu ada satu yang lanjut usianya. Yang tadi dijelaskan. Lalu kemudian ada anak manusia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu diberikan apa? Diberikan kepada dia kemuliaan, kehormatan, dan kuasa. Tetapi ketika dia menjadi manusia, apa yang dia dapatkan? Terbalik, kehinaan, kemiskinan, semuanya. Kebalikan dari itu. Supaya apa? Supaya engkau dan saya mendapatkan kemuliaan, kekuasaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Dan itu nanti kita peringati. Waktu bulan 12. Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Kalau lahir di tanah bata itu, lahir di kandang babi. Biar tahu kalian. Jangan ketawa. Begitulah. Kalian kira gampang Maria itu. Tahu nggak Maria itu? Waktu pramen, waktu Natalnya kalian senang mempramenkan Maria. Ya kan? Malam kudus. Enak mempramenkan itu kan? Enak kan? Udahlah aku aja lah bang. Bang kita aja lah ya bang. Kita aja lah ya bang. Tahu nggak kalian pergumulan si Maria itu? Hamil sebelum nikah. Coba deh kalian perempuan inilah. Tiba-tiba kau hamil dari Roh Kudus. Laporlah sama bapakmu. Kira-kira bagaimana? Pak, aku hamil. Pasti ditanya siapa? Siapa bapaknya? Terus kau bilang apa? Aku lahir dari Roh Kudus. Coba bagaimana itu? Bisa nggak kalian rasakan bagaimana penderitaan Maria itu? Yesus itu tertolak mulai dari dalam kandungan sampai matinya. Waktu Yusuf tahu Maria itu mengandung, dia nggak tahu. Nggak mungkin dari Roh Kudus. Nggak mungkin. Kau hamil nih, diperkosa prajurit Romawi kau itu. Iya kan? Itu ada apa namanya ya? Jesus Seminari. Mereka mengatakan apa? Itu kan pada saat itu kan mereka dijajah. Yesus bukan hamil dari Roh Kudus, tapi apa? Diperkosa. Saudara-saudara. Iya. Begini. Tertolak oleh bapaknya. Ada di sini ditolak dalam kandungan, nggak diinginkan. Ingatlah Yesus. Dia ditolak bapaknya dalam kandungan. Untung Tuhan bicara, kawin. Dari kalian pun begitu. Nggak mau aku Tuhan sama dia. Kawin kau sama itu. Kawin ya. Lalu kemudian apa? Lahir di kandang domba. Dipalakkan di Pinahani. Datang ke rumah orang. Aparah? Sempit. Coba kalau si Yusuf itu dulu orang kaya. Waktu diketok, mau lahir anakku. Keluar. Masuk, orang udah tempat.
Semua menolak dia. Sampai matinya pun ditolak. Sampai Yesus pun ditinggalkan Bapa di surga. Lihat kehinaan itu. Supaya engkau mendapat kemuliaan itu. Dia raja, segala raja saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kamu. Coba, siapa di sini anak raja? Jangan bilang raja, anak bupati. Gak terima aku bang. Sakit hatiku. Ingat, Yesus saja raja, segala raja dipermalukan, ditelanjangi. Kau belum ditelanjangi. Belum diganti, kau ditelanjangi. Belum disalibkan kau kan? Masih dibuat di status Facebook. Taunya aku kau. Langsung kau merasa. Ternyata kau begitu. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Segala bangsa, suku bangsa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap. Mari kita lihat. Mulai Yesus lahir sampai sekarang, kerajaannya tetap ada. Udah berapa tahun? Udah 2024 tahun ya. Tetap ada. Tahukah saudara, ketika saya belajar sedikit sejarah ini, Babel itu, yang tadi penglihatan yang 4 raja itu Babel, Media, Yunani dan Romawi itu. Babel itu hanya 386 tahun. Habis itu runtuh. Kemudian Media Persia 348 tahun. Kemudian Yunani agak banyak, 1070 tahun. Romawi itu agak banyak, 2350 tahun. Mulai dari awalnya itu ya, saya lihat itu. Mana tahu saya salah, tolong dikoreksi. Cina itu paling lama sampai sekarang. Tahu saudara berapa kerajaannya berdiri mulai dari dulu dinasti 4059 tahun. Lalu saya lihat Majapahit 234 tahun, habis itu hancur. Kemudian Sriwijaya 605 tahun. Maka Alkitab katakan apa? Sudah ditentukan bahwa ini selesai. Tetapi kekuasaan Yesus anak raja segala raja itu, dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan. Maka Alkitab mencatat, tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus. Saudara-saudara, kalau nanti waktu mau masuk ke surga, saudara akan ditanya, apa yang buat kau masuk ke sini? Aku baik pak, itu ada lebih baik darimu. Caut. Aku rajin ke gereja pak, burung gereja lebih rajin dari kau. Caut. Tapi tahukah saudara, apa yang membuat saudara pede masuk surga? Malaikat bilang apa? Apa yang kau masuk ke sini? Ini rumah bapakku, mau apa kau? Itu sebabnya. Yang pertama, aplikasinya. Coba tanya dirimu, apakah namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan anak manusia itu? Yesus Kristus. Yang kedua, sudahkah Anda membaca Alkitab? Ingat kitab Daniel itu menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Alkitab mencatat apa yang pertama kali terjadi ketika langit dan bumi diciptakan sampai kepada akhir dari dunia ini. Dan Anda ada di tengah-tengah ini. Maka jangan malas baca Alkitab. Yang ketiga, tetap setia kepada Yesus. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Waktu itu konteksnya banyak umat Tuhan yang dibunuh. Apalagi waktu pertama kali kekristenan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mati, pastikan dirimu tidak masuk ke dalam kematian yang kedua, tapi masuk kepada kehidupan yang kedua. Orang-orang yang sudah mati jangan lagi doakan. Orang yang sudah hidup itulah doakan supaya terima Yesus. Amin, kita berdoa.